Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga yang kerjaannya itu ngurusin rumah, bebersih, ngurus anak, dan masak dan beberes lah ya intinya. Di sini aku mau bikin chicken lagi ya teman-teman. Tapi di sini aku pakai tepung dari Cakra yang mereknya Cakra gitu tulisannya. Kalau kemarin kan segitiga biru gitu ya teman-teman, dan berhasil. Jadi aku mau coba untuk yang merek tepung Cakra ini karena katanya lebih garing dan lebih bagus untuk dibikin chicken, dan di sini aku mau coba. Tapi ternyata menurut aku bagusan yang segitiga biru gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin aku salah teknik, tapi perasaan aku udah sama ya tekniknya seperti kemarin yang pakai tepung segitiga biru itu. Cuma bedanya di bumbunya aja teman-teman. Bumbunya di sini aku nggak pakai lada. Bumbunya aku cuma pakai garam, micin, udah kayak gitu aja. Dan micinnya juga nggak terlalu banyak, garamnya juga nggak terlalu banyak. Tapi nggak tahu kenapa tepungnya itu kayak melempem gitu loh teman-teman. Padahal expirednya juga masih lama. Karena kan aku baru beli juga ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, namanya aku udah pakai, jadi nggak apa-apa lah. Dan di sini aku lagi cuci piring ya teman-teman. Ini cucian piring yang bekasan tadi pagi. Aku pada sarapan belum aku cuci, jadi ini baru aku cuci. Karena kebetulan ada Pak Suami di rumah, jadi katanya udah biarin aja, tunggu aja nanti beberes atau masak-masaknya itu. Sebenarnya aku masaknya itu pengen dari sekitaran jam 11 ya. Cuma kata Pak Suami aku belum lapar, jadi ya udah nanti aja. Dan ini sekitaran jam setengah 12 atau jam 12-an lah ya teman-teman. Aku nggak ngeliat jam pastinya, tapi intinya ini udah siang kegiatan aku. Oh ya, tadi tuh ayamnya aku marinasi pakai bumbu instan ya, yang bumbu marinasi itu yang harganya 1000-an. Makanya ayamnya itu warna kuning ya teman-teman, karena aku pakai bumbu marinasi. Oh ya teman-teman, makasih ya yang udah ngeklik video aku. Semoga kalian suka sama video aku. Tolong bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel aku makin berkembang dan aku semangat bikin kontennya. Untuk yang baru tahu channel aku atau yang baru kenal aku, kenalin, aku ibu anak 2 yang tinggal di rumah kontrakan, ikut merantau sama Pak Suami ke daerah Karawang yang jauh dari orang tua dan saudara. Aku ikut merantau ke daerah Karawang sini, tepatnya Rengas Dengklok ya teman-teman. Dan lanjut ke video, ini ayamnya itu udah matang, jadi aku mau angkat aja. Di sini tuh kelihatan ya teman-teman, ayamnya itu enggak se-crispy atau sekeriwil yang kayak kemarin, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya kita coba-coba. Kalau hasilnya bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita makan aja, karena ini aku nggak buat jualan ya teman-teman, ini aku buat makan sendiri. Dan dilanjut, ini aku goreng cabai karena aku mau bikin sambal. Ini cabenya itu melotok-melotok gitu, ngerti nggak sih bahasa itu? Pokoknya intinya nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Padahal cabenya itu udah aku potong sedikit biar dia nggak terlalu meletok-meletok gitu. Di sini aku lanjut untuk ngulek ya teman-teman, karena ini udah matang, cepet banget matangnya. Karena tadi aku panasin minyaknya itu terlalu panas, makanya sampai kayak ngebul gitu pas pertama kali aku cemplungin cabai. Jadi hari ini aku bikin sambal lagi ya teman-teman, padahal kemarin udah bikin sambal. Karena aku bingung nih ya, aku mau bikin sambal apa buat cocolan si ayamnya ini. Karena kemarin juga kan udah bikin sambal sama seperti ini, terus hari ini bikin sambal kayak gini. Biasanya itu aku pakai saus ricis gitu, bikin sendiri dari saus. Cuma kebetulan aku nggak punya ya teman-teman sausnya, jadi ya udah bikin sambal kayak gini aja. Ini sambalnya udah jadi, terus ini chickennya, dan ada ayam bawang putih sisaan tadi pagi bekas kita sarapan. Jadi ya udah aku
aku jadiin satu aja di situ. Dan di sini lanjut aku mau angkat nasi. Ini buat ngedinginin ya teman-teman, biar nggak terlalu panas pas nanti kita pada makan. Di sini aku dinginin dan nasinya ini udah aku aduk ya teman-teman. Dan gak lama dari kita pada makan, ini Pak suami udah berangkat kerja karena hari ini itu role play ya teman-teman. Dan di sini anak aku dada-dada sampai ayahnya itu nggak kelihatan. Dan anak aku yang kedua ini juga sama dada-dada, padahal ayahnya itu udah nggak ada ya teman-teman. Dan dilanjut, ini aku mau bikin es timun suri karena kebetulan ada bahan lumayan lengkap, jadi ya udah aku bikin aja. Di sini tuh timun surinya itu udah sekitaran 1 mingguan ya teman-teman di dalam kulkas. Jadi daripada nanti malah nggak enak atau malah busuk, jadi ya udah aku bikin. Dan di sini posisinya anak aku yang kedua ini lagi tidur ya teman-teman, makanya aku bisa bikin es timun suri ini tanpa gangguan, paling cuma si kakaknya aja. Di situ juga ada susu evaporasi dan susu kental manis. Ini aku pakainya ya buat ide-ide aja gitu, siapa tahu enak dipakein susu evaporasi. Sebenarnya ini susu evaporasi itu bekasan aku bikin es teler ya teman-teman. Kemarin-kemarin tuh aku selalu bikin es teler karena menurut aku kalau bikin itu kita bisa nambah, terus juga bisa kita simpan di kulkas. Jadi ya udah, ini sisaan ya sebenarnya. Karena aku nggak ada jeli-jelinya ya teman-teman, jadi ya udah es timun suri aja jadi. Di sini susu kental manisnya itu agak susah ya teman-teman, soalnya ini baru dikeluarin dari kulkas, jadi agak mengental gitulah, susah ya teman-teman. Dan di sini aku pakai susu evaporasinya itu cuma 3 sendok, nggak banyak-banyak karena es timun surinya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Dan ini udah aku tambahin juga untuk susu kental manisnya. Dan ini untuk aku aja ya teman-teman. Untuk anak aku yang pertama itu dia nggak suka sama es-es kayak gini, dia tuh lebih suka sama es yang rasa-rasa coklat kayak gitu. Tapi aku nggak kasih setiap hari ya teman-teman, paling kalau misalkan aku beli es baru deh dia juga ikut beli es yang rasa coklat. Dan di sini udah jam 4 sore ya teman-teman, anak aku masih tidur alhamdulillah. Pokoknya pas setelah ayahnya itu pergi kerja, dia tuh masih main-main sebentar, nggak lama itu langsung deh dia tidur. Di sini aku mau beresin main-mainan yang ada di depan TV. Ini lumayan sedikit ya teman-teman ketimbang biasanya, karena hari ini tuh kita nggak pada mainan-mainan kayak gini, cuma mainan kuda-kudaan aja. Jadi ini aku mau beresin, dan beresinnya pun pelan-pelan ya teman-teman, karena takut anak aku yang kedua ini bangun. Dan anak aku yang pertama itu lagi main ya teman-teman di depan, jadi aku bisa beberes ruangan ini tuh lebih leluasa tanpa gangguan anak-anak aku ya. Di sini aku nyapu-nyapu dari ujung ke ujung lumayan lama ya teman-teman, karena ya emang rumahnya ini luas. Terus juga aku nyapunya juga pelan-pelan ini biar nggak terlalu berisik, walaupun nyapu nih suka berisik gitu ya teman-teman, karena ada barang-barang atau perintilan-perintilan yang emang kadang bunyi. Dan dilanjut, ini aku ke bagian kamar, ternyata pas aku beresin mainan yang ada di dalam kamar ini, anak aku itu bangun, padahal aku baru aja beberes ya teman-teman. Beberesnya juga baru nyapu doang, mungkin karena akunya terlalu berisik kali ya, tapi aku perasaan udah pelan-pelan banget gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya dia pengen bangun. Dan ini lanjut aku ke bagian depan rumah, dan di situ kelihatan anak aku lagi pada main sama teman-temannya. Di situ tuh diawasin ya teman-teman sama ibunya, cuma emang nggak kelihatan aja di kamera. Dan dilanjut, ini aku mau ngelipetin pakaian karena udah 2 keranjang. Di sini aku
aku pisah-pisahin pakaian yang mau aku gosok dan aku lipat, karena besok udah ada jadwal untuk nyuci lagi ya teman-teman. Emang cucian itu nggak ada pernah habisnya ya, hari ini nyuci, besok harus ngelipetin, terus besoknya nyuci lagi, karena aku setiap 2 hari sekali itu nyuci biar nggak terlalu banyak cucian kotor. Dan oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Wassalamualaikum.